mendisiplin diri untuk terus melakukan hal yang benar di segala waktu dan di segala situasi tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan kemampuan lahiriah atau manusiawi kita sendiri. Kita membutuhkan peranan pribadi Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-17 mencatat, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yang pertama, pastikan hati yang mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan menjadi motivasi yang menggerakkan kita untuk terus melakukan hal yang benar. Saat seseorang mulai melakukan hal yang benar dengan motivasi karena memang ia mencintai Tuhan, orang yang bersangkutan biasanya akan terus menikmati bekerjanya kuasa anugerah yang memampukan dirinya untuk melakukan hal yang benar. Menjadi suatu masalah jika motivasi seseorang untuk melakukan hal yang benar dengan motivasi yang lain. Dalam waktu singkat atau jika adanya tantangan, orang yang bersangkutan akan mulai kembali bertindak sesuai dengan emosi negatif yang membakar batinnya. Disinilah Roh Kudus akan memainkan peranannya sebagai seorang penolong dalam hidup kita. Berkata-kata dan mintalah untuk Roh Kudus menolong kita dipenuhi, dikobarkan dengan kasih akan Tuhan. Tidak ada motivasi lain yang lebih baik dalam kita melangkah untuk melakukan hal yang benar, kecuali hati yang memang mencintai Tuhan dan kebenarannya. Yang kedua, kata penolong yang lain ditulis dengan kata Yunani parakletos, yang dapat diartikan sebagai seseorang yang berdiri mendampingi, yang berbicara di hadapan hakim bagi kepentingan orang lain. Seringkali dalam kita bertindak untuk melakukan apa yang benar, kita akan mendapati adanya tuduhan, tekanan dari musuh yang terus berusaha mengungkit kehidupan masa lalu kita. Roh Kudus sebagai pengacara kita akan berbicara kepada hakim yang agung itu dan memintakan untuk kita keputusan dari Sang Raja. Mazmur 8 ayat yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7-9. Ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus mempergunakan doa bahasa roh tersebut untuk bersyafaat di hadapan Bapa. Roma 8 ayat 26-27. Dari berbagai ketetapan yang Bapa berikan, 1 Korintus 2 ayat yang ke-12, berbagai perubahan di alam lahiriah ini akan mulai terjadi. Roma 8 ayat yang ke-28. Belajarlah untuk terus menjagai kobaran api roh doa dalam hidup kita. Doa-doa yang kita naikkan adalah merupakan tindakan legal yang kita lakukan untuk kembali melibatkan kedaulatan Tuhan dalam dunia ini. Yang ketiga, realita dari keberadaan dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita akan mengkondisikan untuk selalu munculnya dorongan melakukan hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh kebenaran. Otomatis hadirnya realita keberadaan Roh Kudus akan mengkondisikan seseorang jadi terus melakukan dan hidup dalam kebenaran. Makin nyata realita keberadaan Roh Kudus dalam hidup seseorang, makin kuat dorongan yang orang tersebut alami untuk ia hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya dorongan untuk melakukan hal yang benar akan selalu muncul dari dalam batin kita. Roh Kudus sebagai pelatih kita akan melatih untuk meninggalkan kepasifan rohani dan menjadi sosok individu yang lebih sensitif terhadap dorongan atau gerakan roh di dalam batin kita. Roh Kudus melatih kita menjadi pribadi yang responsif dan penuh dinamika dalam melakukan kebenaran. Dorongan untuk melakukan hal yang benar memang harus berasal dari dalam hidup kita sendiri, sehingga berbagai godaan yang berasal dari orang-orang fasik di sekeliling kita tidak akan pernah bisa menggoda kita lagi. Amin.